Rabu siang, Kejagung menetapkan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate sebagai tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi pengadaan menara BTS 4G dan infrastruktur pendukung bakti Kominfo yang merugikan negara hingga lebih dari 8 triliun rupiah. Kejaksaan menyatakan Johnny terlibat dalam jabatannya sebagai menteri dan pengguna anggaran yang menandatangani proyek tersebut. Direktur Penyidikan Jampitsus Kuntadi menegaskan, kasus dugaan korupsi pengadaan tower BTS ini bukan kasus pidana biasa. Tapi ada satu titik poin yang harus kita cermati bersama di dalam kasus ini. Kita ingat peristiwa ini dana yang digulirkan proyek senilai 10 triliun sekian. Kerugian negaranya 8 triliun sekian. Nah ini mungkin harus kita cermati bersama bahwa ini bukan peristiwa pidana biasa. Dalam kasus ini, sebelum Johnny G. Plate, Kejagung telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka. Di antaranya adalah Direktur Utama Bakti Kominfo, Anang Ahmad Latif. Sementara sisanya yakni Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, Galubang Menak, Tenaga Ahli Human Development HUDEF Universitas Indonesia tahun 2020, Yohan Suryanto. Selain itu, Account Director of Integrated Account Department PT Huawei Tech Investment, Mukti Ali, dan Komisaris PT Solitek Media Sinergi, Irwan Hermawan. Seperti dilansir situs resmi Kominfo, pembangunan menara Base Transceiver Station BTS merupakan bagian dari proyek penyediaan layanan 4G di 7.904 desa yang masuk kategori 3T, terdepan, terpencil, dan tertinggal. Pembangunan menara BTS ini berlangsung dalam 2 tahap. Pada tahap pertama, menara BTS dibangun di 4.200 desa kelurahan pada 2021. Kemudian pada tahap kedua, sebanyak 3.704 menara dibangun di 2022. Sementara itu, dalam laman resminya, Kementerian Komunikasi dan Informatika menyatakan menghormati dan mentaati segala proses hukum yang berjalan dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi proyek Base Transceiver Station BTS, Badan Layanan Umum BLU, Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi atau Bakti. Kementerian Kominfo tetap menjalankan penyelenggaraan pemerintahan dan layanan publik sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tim Liputan CNN Indonesia.